Penyerahan telah dilakukan, maka dengan itu dengan penuh hormat saya mau persilakan Bapak pengantin perempuan serta keluarga dan rombongan ambil tempat duduk. Maka dengan itu pengantin sila naik ke pentas untuk acara seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian, pada hari ini kita berkumpul di hadapan Allah bagi menyaksikan suatu acara yang sangat bersejarah, di mana dua insan dipersatukan untuk menggenapi rencana Allah. Maka dengan itu saya mengambil Bapak Ibu saudara-saudari sebagai saksi di hadapan Allah untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yaitu Nathanael dan Dorothy, dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Terlebih dulu saya ingin menjelaskan apa artinya pernikahan dari pandangan dan perspektif Alkitab. Pernikahan adalah suatu hal yang amat kudus dan mulia dalam pandangan Allah. Ini karena pernikahan telah dimulakan dan ditetapkan oleh Allah sendiri pada permulaan ciptaan dunia ini sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sewaktu Allah telah menciptakan Adam, Allah juga menciptakan Hawa untuk Adam. Dari sana bermulalah pasangan suami istri dan terbentuklah keluarga sampai hari ini. Menurut ajaran Alkitab, ini menggambarkan kepada kita tentang kesatuan di antara Kristus dan jemaatnya. Pernikahan yang kudus dihiasi dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kehadirannya ketika dia membuat mukjizat yang pertama dalam satu perjamuan nikah di Kana Galilea. Pernikahan itu ditetapkan oleh Allah supaya seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatan, yaitu seorang lelaki meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya untuk bersekutu, menolong dan menghiburkan sesama sendiri. Kesatuan dalam pernikahan ini adalah kekal dan hanya kematian sahaja yang boleh memisahkan kesatuan tersebut. Menurut Alkitab, Allah tidak membenarkan pernikahan secara poligami, yaitu beristrikan atau bersuamikan lebih daripada seorang pada masa yang sama. Karena perkawinan secara poligami adalah perbuatan perzinahan di mata Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, demikianlah pernikahan itu juga dilakukan oleh Allah untuk memperbanyakkan manusia supaya anak-anak mereka dididik dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Dan pernikahan itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat, manusia yang berteguh dan berbahagia hanya di mana pernikahan itu dihormati. Itulah penjelasan tentang pernikahan dari pandangan Alkitab. Dengan itu saya akan bertanya kepada kedua pengantin ini, dan Bapak Ibu saudara-saudari para hadirin menjadi saksi pengakuan mereka di hadapan Allah pagi ini. Dan pertanyaan pertama ini saya ajukan kepada pengantin lelaki. Nathanael, maukah engkau mengambil Dorothy menjadi istrimu yang sungguh, supaya hidup bersamanya menurut perintah Allah dalam pernikahan yang kudus? Maukah engkau mengasihi dia, menghiburkan dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu saja selama kamu berdua masih hidup? Ya, saya mau. Saya akan kalimat.
dengan penuh emosi, melulung matanya, artinya cintanya begitu kuat dan sangat dalam. Oke, telok kelenghi dan pengantin perempuan. Dorothy, maukah engkau mengambil Nathanael menjadi suamimu yang sungguh, supaya bersekutu di hidup bersamanya menurut perintah Allah dalam pernikahan yang kudus. Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, tunduk dan memelihara dia, baik pada masa sehat maupun pada masa sakit, serta menjaga dirimu sahaja bagi dia selama kamu berdua masih hidup? Ya, saya mau. Lebihnya itu adalah salah seorang perempuan, tetapi isi hatinya itu sungguh dalam dan kuat sekali. Kita telah mendengar pengakuan dengan berkata saya mau. Kita akan mendengar lagi ucap lafaz nikah yang diucapkan oleh pengantin sesama mereka. Saya mau persilakan pengantin berdiri berhadapan satu dengan yang lain. Pertama, pengantin lelaki akan mengucapkan lafaz ikrar janji nikahnya kepada pengantin perempuan, dan kitalah sebagai saksi pada pagi ini. Saya Nathanael Ngau Itang mengambil engkau Dorothy Mujambihan menjadi istriku yang sungguh. Saya berjanji untuk bersekutu dengan engkau, memelihara engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam kesakitan, serta mengasihi engkau sehingga kematian menceraikan kita menurut perintah Allah yang kudus. Inilah pengakuan dan janjiku padamu. Kita tepukan kepada pengantin lelaki. Kalau lafaz nikah janji telah diucapkan untuk taat setia kepada pengantin perempuan, dan kita juga akan mendengar pengantin perempuan mengikrarkan lafaz janji nikahnya kepada pengantin lelaki. Saya, Dorothy Mujambihan, mengambil engkau Nathanael Ngau Itang menjadi suamiku yang sungguh. Saya berjanji untuk bersekutu dengan engkau serta memeliharakan engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam kesakitan serta mengasihi engkau sehingga kematian menceraikan kita menurut perintah Allah yang kudus. Inilah pengakuan dan janjiku kepadamu. Tangan kepada pengantin perempuan dan telah melafazkan ikrar janji nikahnya. Hampir 100 pasangan saya nikahkan. Ini pertama kali saya melihat pertama kali saya melihat pengantin lelaki ya menangis ketika pengantin perempuan membaca ikrar nikah. Luar biasa. Haleluya. Sungguh dalamnya cinta kasih sesama mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan menjadi saksi pada hari ini, untuk meneguhkan lagi pernikahan mereka, kita akan melihat kedua pengantin ini menyarum cincin pernikahan. Dipersilakan untuk membawa cincin.
Saya terlebih dahulu menjelaskan tentang arti cincin perkawinan. Cincin perkawinan menggambarkan cinta atau kasih sejati di antara pasangan suami dan istri. Cincin perkawinan juga tidak berkarat, pudar dan luntur cahayanya. Ia melambangkan cinta kasih yang kekal dan tidak akan berubah dalam kehidupan pasangan suami istri. Kasih itu tidak akan luntur, bertambah hari bertambah matang dan teguh, bertambah hari bertambah tulus dan ikhlas. Dipersilakan pengantin lelaki mengambil cincin ini dan menyarungkan cincin kepada jari manis tangan kiri pengantin perempuan, tapi membaca dulu tentang ikrarnya terhadap cincin. Akan take time. Cincin perkawinan ini aku berikan kepadamu sebagai satu lambang perjanjian kesetiaan dan kasihku kepadamu yang tidak akan berubah. Jadi persilakan. Cincin perkawinan sama ada dalam bentuk emas atau perak, sungguh bermakna kepada semua kita. Ia adalah bulatan yang tidak ada permulaan dan penghabisannya. Ianya tidak ada ujung dan pangkalnya. Cincin perkawinan adalah dibuat daripada logam yang tahan dan tinggi nilainya. Maka apabila kita memakai cincin perkawinan, ia pasti membuat diri kita merasa lengkap, megah dan cantik. Tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian, penjelasan cincin perkawinan ini adalah satu ungkapan simbolik yang menyatakan betapa tinggi nilai dan mulianya perkawinan dalam rencana Allah yang kudus ini. Cincin perkawinan ini aku berikan kepadamu sebagai satu lambang perjanjian kesetiaan dan kasihku kepadamu yang tidak berubah. Jadi persilakan pengantin perempuan menyatakan cincin perkawinan ini sambil tepukan. Jemaat Tuhan dipersilakan diri semua. Kita akan mengadakan penetapan nikah. Nathanael dan Dorothy, oleh karena kamu berdua telah sama-sama melafazkan janji nikah kamu di hadapan Allah dan kami sebagai jemaat menjadi saksi pada hari ini, maka dengan itu saya sebagai hamba Tuhan pada 7 Januari 2023 menetapkan, mengistiharkan, mengesahkan kamu berdua sebagai suami yang sah di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oleh itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan perceraian itu hanya terjadi oleh kematian sahaja. Lele. Ada kata-kata nasihat dari saya untuk kamu dua. Hari ini kamu berdua kelihatan megah, tampan dan cantik. Tetapi jangan lupa setelah ini kamu akan melalui perjuangan untuk mendirikan rumah tangga diidamkan. Keadaan selepas ini pasti berubah. Kekayaan datang dan pergi, pangkat pingat pun datang dan pergi.
Tapi ingat ikrar kamu hari ini sebagai janjimu suami istri di depan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Disaksikan oleh seluruh jemaat yang berdiri hari ini. Maka dengan itu kita mempersilakan suami membuka tudung istrinya. Nak kurim itu Pak. Oke, silakan Ane, suami membuka. Dia akan mencium istrinya. Atangnya kayak wifi hak hong ke Pak kena tua. Silakan. Nah. Ya, dipersilakan suaminya. Kan istri membalas satu istrinya lagi, oke? Tunggu sedikit Anda. Silakan. Masih dalam keadaan berdiri jemaat Tuhan, kita adakan doa pemberkatan. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini karena kami telah menyaksikan penyatuan dua insan ciptaan-Mu, menggenapkan rencana-Mu dalam kehidupan kami sebagai manusia, menjadi suami istri. Karena perkawinan itu Tuhan sendiri mulakan dan ciptakan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anak kami Nathanael dan Dorothy telah dipersatukan. Lalu itu Bapa, kami menyerahkan perkawinan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mohon berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memenuhi rumah tangga ini, suami istri ini, agar mereka hidup dan berjalan di dalam berkat pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati, memiliki keturunan yang banyak sesuai dengan janji. Engkau pagari perkawinan mereka, dilindungi, karena iblis berusaha untuk merusak dan menggagalkan perjalanan kebahagiaan mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kehidupan mereka sebagai suami istri dibungkuskan dengan kuasa darah kasih Kristus yang menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dari hari ini sampai selama-lamanya. Nathanael dan Dorothy, Tuhan memberkati dan melindungi kamu berdua. Tuhan menyinari kamu berdua dengan wajah-Nya, dan Tuhan akan memberi kamu berdua damai sejahtera untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Persilakan duduk jemaat para hadirin sekalian. Ya, silakan menghadap kepada jemaat. Sekali lagi beri tepukan kepada suami istri ini. Silakan masa ini kepada pengacara. Iya, baiklah, Majelis merangkapkan juga terima kasih kepada Pastor Tujuh Lai, ya, seperti tadi yang telah menyelenggarakan acara pernikahan yang kudus yang seperti mana telah kita saksikan pada pagi ini. Baiklah, ada satu lagi acara untuk kita saksikan pada pagi ini. Kita akan menyaksikan penyampaian sijil pernikahan antara Nathanael dan juga Dorothy pada pagi ini. Untuk itu dipersilakan Pastor Tujuh sekali lagi untuk menyampaikan sijil perkahwinan ini. Dan terlebih dahulu Pastor Tujuh akan menyerahkan sijil pernikahan ini kepada satu sijil untuk pasangan ini, ya. Dipersilakan pasangan Mr. Mrs. Nathanael untuk menerima sijil ini, ya. Jadi kita bukan yang mengurus sekali lagi kepada perempuan Tanya, Nathanael dan juga Dorothy, ya, pada pagi ini melakukan atau melangkah satu sejarah yang penting dalam kehidupan mereka. Dan Majelis merangkap kejuruan terima kasih sekali lagi kepada Pastor Tujuh Lai. Bagi tepukan sekali lagi kepada Pastor Tujuh. Dan sekali lagi, saudara perempuan, pada hari ini
7 hari bulan Januari tahun 2023. Dengan ini sekali lagi majlis memperkenalkan kepada anda pasangan pengantin baru kita, Mr. and Mrs. Nathaniel. Silakan angkat tangan anda berdua. Nathaniel sudah menjadi hak milik Dorothy dan Dorothy sudah menjadi hak milik Nathaniel. Jangan lagi menyinggit mata, ya. Terima kasih. Dipersilakan pasangan untuk mengambil tempat duduk ataupun mahligai impian mereka pada pagi ini. Itulah dia Nathaniel dan juga Dorothy pada pagi ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan, kita juga akan mendengarkan petikan dari firman Tuhan pada pagi ini sebagai asas dasar dalam kehidupan perkahwinan Nathaniel dan juga Dorothy. Untuk itu majlis persilakan Pastor Jirin Baya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Persilakan. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada anak kita Anen dan Dorothy. Beri tepukan yang paling meriah sekali. Haleluya. Anen ini kami anggap sebagai anak kami. Apatah lagi anak rohani kami juga, puji Tuhan. Karena dia dapat menjemput kami di sini dan adalah merupakan satu sukacita bagi kami karena dapat melayani Anen dan istrinya, ya. Susah mereka mau tengok saya. Oke, jadi Anen pada pagi hari ini firman Tuhan, sempena perkawinanmu yang sangat indah dan bersejarah ini, maka Anti akan berkhotbah tentang sebuah tema yang mengatakan segala sesuatu padanya menarik. Segala sesuatu padanya menarik ini adalah satu quotation, satu petikan yang saya ambil dari sebuah kitab di Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Song of Songs ataupun Kidung Agung, ya. Terus next. Oke, begini firman Tuhan. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 mengatakan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi dalam konteks perkawinan pada pagi hari ini, saya akan berbicara di bawah satu tema, segala sesuatu padanya menarik. Oke, terus. Nah, saudara, kalau berbicara tentang segala sesuatu padanya menarik, itu pasti tentang kecantikan atau ketampanan. Nah, pasti semua orang akan berpikir tentang sesosok tubuh yang sangat indah menawan, rambut hitam legam yang lembut sampai kepala lutut. Wah, jarang kita temui sekarang. Mata yang indah, tubuh yang mempesona, mata yang indah melentik bulu matanya, bibir yang menggiurkan, dan pinggang yang merasakan. Pasti itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, terus suami saya mengatakan kepada Anen dan Dorothy. Dia katakan begini, Anen, apa yang paling menarik pada Dorothy sehingga engkau tertarik kepada Dorothy? Ya, kalau uncle katanya, saya sudah simpan di situ, ya. Kalau uncle, dia beli sedikit saja. Itu adalah istrinya Pastor Tujuk tadi yang saya tayangkan di situ, ya. Saya daya tarik istri saya adalah rambutnya yang panjang katanya. Itu suami saya. Jadi waktu saya kawin suami saya, rambut saya di sini. Saya pergi ke kampung dia dan tubuh badan bukan macam Mila. Sehingga satu orang ibu bilang macam ini, nanti bini dek begitu waktu kawin ya, ndak ngai nih, kata dia. Di depan saya lagi ya, tidak parah saya bilang. Karena dia lihat tubuh saya sudah macam ini kan, tapi dia belum tengok saya dulu. Oke. Jadi suami saya mengatakan kepada Anen, gigi Anti itu berbaris rapi katanya. Wah, itu tarikan.
Jadi dan juga senyumannya sangat menawan. Ya kan Anen? Ada lagi tonen, ada yang tidak stop. Oke, jadi setiap suami, setiap istri yang ada pada pagi hari ini pasti memiliki satu ketertarikan, daya tarik kepada suaminya, bahkan kepada istrinya pada waktu mereka bercinta ataupun pada waktu mereka berkawan sehingga mereka jatuh cinta. Saya pasti Anen sangat tertarik dengan gadis cantik ini. Pasti Anen mengatakan segala sesuatu yang ada pada istriku sangat enak. Iya kan? Segala sesuatu, sehingga miau-miaunya pun miau-miau tuh kan sangat menarik juga. Ya kan Anen? Oke, seterusnya kita maju. Nah, rambut yang cantik menarik lagi. Mata yang menawan. Kalau dia melirik saya, macam tercabar sangat duduk hati saya. Dia bilang, dia sangat tertawan ya, dengan tubuh yang indah mempesona. Next. Nah, itu anak gadis saya. Yang satu tuh sudah menjadi milik orang, yang satu tuh pun sudah kena booking. Jadi, tapi saudara jangan kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan paras yang manis tak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang. Seperti saya. Oke, senyuman saya masih oke lah. Dan tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Uncle sudah beritahu kemarin mesti pakai kata pujian dalam rumah tangga setiap hari. So this morning my husband said to me. Terus dia memeluk saya, dia katakan, saya lihat darling saya pagi ini sangat cantik. Nah, dia sudah mulai memuji hati. Saya bilang kemarin, kalau uncle mau memuji saya dari dulu Anen, saya bilang, tidak saya gemuk, saya bilang. Apa mereka dah? Karena kami konseling mereka kan, saya turun berat badan buang 40 kg. Saya dengar suami saya mau memuji saya, tak ada. Coba tanya dia, sukar bagi dia untuk memuji. Bagi suami saya itu bukan budaya kita orang dulu lah. Orang putih, sikit-sikit, wah, sikit-sikit, yang menjatuhkan. Tapi kalau kita istri balik dari salon, sudah cantik-cantik, tak ada apa-apa respon suami. Jadi so we think that kita tidak diterima begitu ya. Jadi mulai pagi ini suami-suami, ini bukan untuk Anen saja, untuk para suami supaya dapat memberi pujian kepada istri mereka. Oke, next. Oke. Jadi apakah yang menarik? Sebenar-benarnya firman Tuhan ini pada pagi ini. Jadi konteks firman Tuhan ini secara sedikit saya beritahu singkat saja bahwa Song of Song adalah perkataan cinta antara orang yang percaya itu dengan Tuhannya. So, di dalam Kidung yang Agung ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu menarik. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu completely perfect. Tidak seperti kita manusia. Kita banyak kekurangan. Ya suami saya baik, suami saya setia, suami saya rajin menolong saya di rumah. Cuma satu saja. Dia suka untuk memberi pujian dengan saya. Dan dia senantiasa aku ini. Selalu aku but this morning he said to me, my darling, you are so beautiful this morning. Macam ada gairah, macam ada hati saya melonjak, bagus saya bikin slim balik. Di dalam hati saya. Nah, jadi suami belajar, ucapkanlah kata-kata pujian kepada istrimu. Nah, apa yang kita lihat di sini segala sesuatu yang menarik pada seseorang. Pertama itu bibir yang tidak menipu. Ini adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Jadi jika Anen dan istrinya sudah memiliki karakter Yesus, maka bibir mereka adalah bibir yang sangat menawan. Di mana kita mengatakan bibir yang tidak menipu. Nah, saudara,
di dalam hidup ini, sesuatu yang sukar sekali kita kontrol apa? Mulut kita, lidah kita, bibir kita. Kita senantiasa mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak, we don't mean it, tapi terkeluar, menyakiti hati orang lain. Walaupun orang itu sangat kita cintai. Seperti Anen pada pagi ini, nangis, mengucap lafaz cinta dia, janji dia menangis. Karena cinta di dalam hatinya itu sangat meluap-luap. Nah, kalau sudah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada anak, ada cucu, ini mulut yang sama, melafazkan cinta, melafazkan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan yang tidak selesa kita punya pasangan dengar. Saya sendiri melakukan perkara itu. Kalau Anda jujur, Anda juga berkata, saya juga begitu, pastor. Ya, kita we don't mean it, tapi terkeluar menyakiti suami, menyakiti istri kita. Nah, yang paling teruk apabila kita pandai menipu. Nah, jangan biasa menipu, karena menipu itu suami istri itu tidak baik. Ini akan menghancurkan perkawinan kita. Ya, kita berbicara tentang kejujuran terhadap pasangan kita. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau iya, katakan iya. Kalau buat salah, ngaku saja. Karena ini akan membuatkan istri kamu itu rasa percaya kepada kamu. Kalau dia tahu kamu selalu menipu Anen, kemarin Anen tipu. Dia cakap begini-begini, sebenarnya tidak. Oh, kemarin Dorothy tipu, sebenarnya tidak. So, kamu membina sesuatu yang negatif pada pasangan kamu. Walaupun itu menipu biasa saja, ya. Menipu istri karena lambat balik. Dia bilang, lambat sebalik hari ini, Jem betul-betul jalan. Tapi sebenarnya bukan Jem. Ada sesuatu yang dia rasa tidak selesa untuk istri dia dengar. Mungkin dia pergi minum dengan seseorang kah? Nah, dia bilang, lambat Jem, dia bilang. Jadi hari demi hari dia sudah biasa-biasa, dia itu menjadi karakter di dalam perkawinan. Dan ini tidak baik bagi keluarga Kristen. Apatah lagi untuk anak-anak kita. Ya, bapak-bapak jangan biasa menipu istrimu. Karena itu akan menjadi karakter. Dan itu akan merebak ke seluruh rumah tanggamu, kepada anak-anak yang akan dibesarkan nanti. Ya. Menipu siapa yang datang di rumah waktu dia tidak ada. Suami balik, istri balik. Tek kelunan yang ini menari doh. Tek gelas pa, tek 2 ini. Aku ipa 2 kali aku duit ini pa. Rina. Belakang tek dah. Jiran bara, tinggi doh yang nak menadi. Nah, nun kunin Dorothy. Bum kena hacak Anen ini, cakap Anen ini kunin. Tek gitu nalaan. Ngenep balas silaan. Ini adalah virus yang mulai masuk di dalam perkawinan kita. Kalau kita tidak awas, walaupun dia tak menipu sedikit saja, lama-lama dia akan jadi bukit, menjadi karakter di dalam keluarga. Ya, menipu tentang siapa yang naik kereta dia daripada dirinya. Hidari menadi. Ambil ujame apa? Tekulkan marah. Tinggi doh ini menado. Nang si Dorothy pernah minumnya tasak cerita aku tidak kena daruna ibuanan pastor sekolah Sabah aku inang teh di pastor aku inang doh yang dah hinak usik nak doh hidup nyam usik tu ikan berdoa. Berapa bulan selepas itu saya dengar dia sudah berselingkuh. Saya tengok itu, dia tengok saya sedang di tempat kereta saya yang rosak itu. Jadi saudara, jangan biasa tipu orang yang naik keretamu. Kalau seorang perempuan mau naik, kalau istrimu tidak ada, lebih baik jangan. Lebih baik kau bayar taksi, suruh dia balik ke taksi. Ya, ataupun istri. Mesti menjaga hati Anen mulai hari ini. Perkawinan ini bukan mainan, bukan barangan mainan. Ini perlu dijaga. You have to take serious about it. Ya, menipu dengan siapa yang telepon. Hi teleponika di. Kamu nak telepon aku doang ni, Kurina. Ignore ya. Atau
lah detik itu lang mulai-mulai chat dengan. Tapi tertangkap. Teguh istri nak hinang. Meninan doh kalau mempersaya kalau aku bakal lama. Meninan yang kubaik ka menyalami hal. Ika menanam sesuatu negatif. Virus masuk dalam keluarga ka. Kalau tidak ada saling percaya di dalam rumah tangga itu akan hancur. Karena dasar perkawinan itu adalah di atas kepercayaan. Punyina jamarin. Oke. Menipu tentang siapa yang chat dengan dia. Kalau boleh aneh, kamu dua ini ya. Ada Facebook kan? Ada Facebook, Instagram, everything kan ada kan? Jangan buat password. Istri kamu harus tahu, kamu pun harus tahu. Jangan hari ini bersembunyi-sembunyi. Kamu sudah milik dia, sudah menterai oleh Tuhan pada pagi ini. Jangan mau cecet, kawan-kawan lagi paling dekat dengan orang, tidak dekat dengan istri. Itu perkara yang tidak baik. Tuhan melihat, anggota sidang tidak lihat, Tuhan melihat. Kalau kamu ada hubungan selain dari istri kamu, yaitu hubungan yang intim, yang sampai kepada seksual, itu berdosa di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Nah, itu dia. Oke, next. Siapa tidur? Sudah saya cakap. Jangan biasa mengucapkan kata-kata kasar. Oke, dalam hud di Lungmiri, tak dah aku pekali. Satu perkataan yang saya dapat dari Pastor Joseph Anyip. Dia katakan, awi kelok bunga, milih sayu daun kelok. Alam kena pergi mana? Tu barang-barang sayu daun khotbah. Pastor Joseph Anyip ni, kurit na pastor. Awi ko mano opak, kurit na hawak ni. Usi ko haman milih daun kaan. Ano lang, ikam kuiduan, minang kuiduannya kadang-kadang. Oktek na, nunok kelok. Dan kalau milih dahon goya, awi kelok daun bunga Nah, nen, done, milih sayu daho. Tek do mama no ina kalau pun ikak merengalami ha. Nuna pendoroti tek do ga, mesti sayu tetap. Nah, milih sayu dahon kelok. Milih sayu dahon kelok ibu-ibu ni. Memetik tuan. Pilih perkataan yang baik. Ya, saya interview seorang gadis muda yang cantik menarik. Saya bilang dengan dia, boleh kamu kasih tahu saya, kenapa Anda jatuh cinta dengan kekasihmu ini? Ataupun dengan orang ini. Dia bilang, lihat di sini ya, next. Dia bilang, kekasih saya pandai pilih ayat yang menarik kalau dia bercakap. Ini etika bercakap. Kalau waktu bercinta, pandai kita pakai etika. Kentut pun tidak mau di depan kekasih kita. Betul kan? Ada kah? Pernah kentut kan? Tapi kalau kentut itu undang yang kalau cinta dah usik kita pura-pura putih tahan kentut. Apalagi tak ada hoji apa? Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, cara bercakap dan gaya dia berkomunikasi sangat sopan dan lembut. Ini menurut gadis muda ini. Dia menghormati saya dan tidak melampaui batas yang membuat saya tidak selesa. Nah, jangan buat istri kamu tidak selesa. Kalau istri sudah mulai memberitahu sesuatu masalah dengan kamu anen, dengar baik-baik. Jadi dengar baik-baik. Kalau dia sudah bercakap something wrong di dalam hati dia, so you have to interpret it. Jangan kamu just ignore. Ada sesuatu dalam hati dia yang buat dia susah. Sekali kamu cakap, saya akan kamu ni diam jangan kamu. Jika dekat dua dunan, kalau ada masalah lagi dia tidak makan share dengan kamu. Silap-silap hari bulan dia chat dengan bekas kekasihnya dulu. Cari penghiburan. Oke. Dorothy Nanen, dia tidak pernah paksa saya untuk menerima cintanya. Ya, tetap rendah hati, tidak sombong dan sangat ramah. Dia seorang yang baik, suka menolong orang dan penuh hikmat.
seorang pendengar yang baik. Ini kerinduan hati seorang gadis. Ini yang dia lihat kepada bujang idamannya ini. Itu sebabnya jatuh cinta. Nah, setelah kawin dengan bujang idaman ini, lupa daratan pula, macam kaca lupakan kulit. Ya, hari-hari tidak pakai etika bercakap. Hari-hari tidak ada komunikasi yang baik. Inilah virus yang menghancurkan rumah tangga karena bibir kita itu yang tidak dapat dikontrol. Oke, next. Nah, gadis ini banyak memuji kata-kata bujang idamannya dan wataknya dibanding dengan penampilannya. Saya heran. Banyak senara itu panjang, tidak saya dapat beritahu. Tapi dia hanya ada 3 perkara saja mengenai penampilan yang akan menjadi calon suami. Dia katakan, dia seorang yang tinggi lambai. Tepuk tangan untuk Anen dulu. Wah. Termasuk juga Anen ini barangkali. Dia seorang yang tegak dan tampan. Senyumannya sangat menawan. 3 ini saja. Tapi yang banyak-banyak itu tadi adalah karakter, adalah perkataan. Jadi perkataan ini bagi seorang istri itu adalah sangat-sangat perlu. Ya. Next. Nah, kita masuk kepada mata yang menawan. Apakah mata kita harus cantik ini? Apakah mata kita harus di make up selalu supaya cantik? Tidak. Next. Mata yang menawan ini adalah mata yang suci. Mata yang telah dikuduskan. Mata yang telah diberi kepada Tuhan Yesus, yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri, sehingga mata kita itu menjadi suci, bersih, kudus di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan begitu, saudara? Kita lihat di dalam Ayub. Ayub telah menetapkan syarat bagi matanya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Nah, Anen, mulai hari ini Dorotilah satu-satunya bagi kamu. Kalau ada orang lewat di depan kamu yang membuat hati kamu tutup itu, tolak dalam nama Yesus. Karena Ayub mengatakan, aku telah bersumpah, telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Nah, banyak orang mengatakan, waktu dia bersetubuh dengan istrinya, dia tidur dengan istrinya, bukan istrinya yang membuat dia berahi. Ada orang yang dia lihat di kedai tadi yang begitu mempesonakan. Dia melampiaskan nafsunya kepada istrinya, sedangkan yang di dalam pikirannya itu bukan istrinya, melainkan gadis muda yang lebih menarik dari istrinya. Istri sudah buncit, mana dia mau lagi? Nah, Nen, kamu yang buat dia buncit. Kamu yang buat dia beranak kan? Nah, salah istri juga lah, tidak makan sedikit. Oke. Yang saya katakan di sini, saya ada pantun. Next, mana yang penjagaannya ini? Dari mana punai melayang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati, dari mana hawa tergoda, dari mata masuk ke hati, dari mana datangnya dosa, dari mata turun ke hati. Nah kan, pandai kah hati masuk pantun ini, pandai bahasa pandai. Jadi begitu ya. Tetapkanlah batas pada matamu. Kalau ada orang itu cantik, jangan lihat Anen. Kau lah Doroti. Doroti, tolong saya Doroti. Mari sini kau bilang. Jam itu. Ya. Jangan terus masuk ke dalam perangkap. Oke, seterusnya. Ayub memandang anak darah dengan nafsu. Ayub tidak memandang anak darah dengan nafsu karena dia pegang pada standar kekudusan. Ya, sudah saya jelaskan. Teruskan kita lewati ini. Oke, Nathaniel, tengok nama kamu dua sana. Letakkan batas di mata Anda berdua. Akan ada banyak Doroti yang muncul selepas ini di depan matamu, Anen. Akan ada banyak Nathaniel yang muncul.
tampan semua Dorothy. Menggoda kamu, woi Anen ini. Hari itu saja dia menarik, sekarang ini tidak berapa menarik sudah. Hari-hari dia marah sama saya, hari-hari dia ucap kata yang tidak baik. So ini lagi lebih handsome, lebih menarik, dia janjikan sesuatu yang indah untuk masa depan saya. Jangan Dorothy. Akan ada banyak yang cantik muncul dari anak-anak darah kemanapun Anda pergi. Awas Amin. Akan ada itu. Dunia ini penuh dengan kecantikan. Anak-anak gadis muda. Semua pastor yang ada sini juga. Dan juga bapak-bapak. Bukan untuk Anda yang berdua saja ya. Oke, sebenarnya banyak khotbah lagi. Nah, tangan yang menawan. Saya akan cepat-cepat ya. Tangan yang menawan hati. Tangan yang siap menolong. Itu artinya, yaitu memberi dengan kerelaan hati, mengulur tangan kepada yang miskin dan kepada yang kekurangan. Artinya begini Anen. Sekarang ini, ibu bapak kamu ada 4. Oke? Sebelah istri kamu ada 2. Sebelah bapak kandung kamu 2 kan? Jadi mulai hari ini kamu 2 harus hidup bermurah hati. Jangan hanya beri kepada separuh ibu bapak saja, sebelah kamu saja, sebelah Dorothy saja. Mereka adalah ibu bapak kamu. Ada banyak orang yang berkawin, mereka lupa ibu bapak mereka. Mereka bilang, oh kami tanggung banyak ini itu. Tidak mau tolong ibu bapak. Tapi saya mau katakan satu rahasia. Dengan memberi, kamu diberi. Dengan memberi berkat, kamu diberkati dengan luar biasa di dalam kehidupan kamu. Jangan berhitung-hitung untuk tolong ibu bapak. Jangan berhitung-hitung untuk memberi kepada ibu bapak yang membesarkan kita. Ya hari ini tanggung jawab kita memang ada, tapi mereka harus dihargai. Ya. Seterusnya, nah ini minggu lepas saya dengan wanita-wanita cantik ini. Jadi wanita-wanita Dorothy, wanita cantik menggunakan bibirnya untuk kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk belas kasihan, tangannya untuk memberi sedekah, dan hatinya untuk cinta. Bagi mereka yang tidak menyukainya, dia menggunakan doa. Oke Dorothy, mulai hari ini kamu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Jadi lihatlah kepada mertuamu, lihatlah juga kepada ibu bapakmu. Jangan tinggalkan mereka. Jadi tangan yang menawan adalah tangan yang rela memberi kepada pasangannya di hari pentingnya, yaitu hadiah hari jadi anniversary and so on. Ada banyak suami yang tidak menghargai istrinya pada masa anniversary. Pada waktu dia birthday, dia macam tak tahu apa-apa. Apa salahnya kamu beli bunga? Buat dia surprise. Ada suami-suami di sini yang bagus kan? Saya rasa oke, Pastor Libby. Saya rasa dia memang pelihara istrinya dengan baik. Jarum yang belum kawin, ingat ini. Oke. Rela menolong dan memberi sesuatu kepada mertua. Ada ibu bapak sendiri saat mereka sedang perlukan. Ingat hari penting ibu bapak dan mertua. Jangan lupa kalau mereka birthday, hantar kek, hantar sesuatu saja. Walaupun very simple, tapi at least dia sudah memberitahukan hati kamu itu sangat besar untuk keluarga kamu ya. Nah, keempat, kecantikan hati. Hati yang penuh cinta. Kidung Agung mengatakan, taharulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Oke. Seterusnya, kita lalu yang itu, kita pergi kepada semua karakteristik cinta di atas wujud dalam pengorbanan Yesus bagi kita di atas dasarnya. Dia begitu menginginkan kita, dia lakukan apa saja untuk mendapatkan kita. Seharusnya tidak sukar bagi kita untuk membagikan apa yang kita sudah terima dari dia kepada istri atau suami kita. Jangan kedekut dengan kasih sayang. Kita selalu katakan ini, kalau dia tidak buat begini dengan saya pun tidak mau buat begitu dengan dia. Tidak seharusnya sekarang. Kalau apa yang kamu orang lain buat bagi kamu, kamu yang dahulu lakukan. Itu adalah perintah Tuhan untuk kita. Seterusnya, mengasihi suami. Dorothy, kemarin saya tidak ada masa untuk terus konseling kamu, tapi ada sedikit pagi ini. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, pertama mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci,
rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suami. 2 perkara ini kami ingat untuk Anen. Dorothy mengasihi Anen dengan betul-betul, taat kepada Anen, taat kepada dia, belajar tunduk kepada dia, mengasihi dia dengan segenap hatimu. Dan seterusnya, ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu menyebabkan kenikmatan cinta itu hilang. Nah, coba tengok di sebelah sebelah kiri saya. Begitu indahnya waktu bercinta. Tapi setelah kawin, coba lihat. Tidur bersama pun haji ngapan gigi. Panok na dodo. Oh, teh dalam rumah. Tunggu cinta tu saya murid po. Oh, kawin usin sayu laan gitu loh. Subara magkalawa. Oh, kawin anda lang tak nomor 1 sayu. Awi tak ikut firman Tuhan. Awi tak ikut firman Tuhan, anda nalang terjadi. Panok dodo, kudu penureh laong deh. Sayu nalang dikatin, kita balik. Kau jungi, hai gaji. Perkawinan nuno lang nunti. No janji ka deh. Aku ya laika jadi doko lang lang. Ya pejidahi mertusa senang. Beritahi ni ke. Demi pusuklunan. Di 2 noti, usin tayo nalaan. Binotang tayo. Tuy hapak iti tayo, menghibur kenapa. Tuy hotel itu rin doakan. Menglunan, Tuhan inang ka, walaupun dapat jadi inang ka. Oke, next. Sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah dia cintamu kepada dia saja. Ini firman Tuhan, bukan anak. Berilah cintamu kepada siapa? Dia saja. Dia saja. Anen saja, Dorothy saja. Tak ada nama lain. Tak ada nama lain. Kehidupan seksual adalah satu bagian dalam kehidupan pernikahan yang sangat penting. Saya menyentuh pasal seksual. Pernikahan boleh hancur berantakan akibat ketidakpuasan dalam seks. Ada banyak perkawinan yang kami jumpai. Kawan ni umur kawan di pa Anen tekad ni sini nak Ignas giring tua warga mas umur kawan warga mas aran ko lang kat ke hana aku ikatok lo anak-anak kalang bayani jak lo jam Tuhan mau sek kita untuk mempersatukan kita lebih intim dalam hubungan kita. Jadi tek gitu tegugur pelayanan nuna. Ketui belum malam dah libat ujung apa? Aku yang rumah master. Oh, begok liling seluruh rumah panjang kan? Temu tenang. Laki anak ni kemana makdonan? Awin donan nun, yang donan kembau pihak. Kebaralan. Tuhan menitik beratkan seksual yang kudus di dalam pernikahan. Hubungan intim tam antara doh dan laki. Anan antara ika dan doa ketua Anen mempelaman aku dan belan doa ni kau sain dengan Tuhan. Nah, macam tu kalau aku cerita menadi. Boleh hawa dan lima kujung go, habis doa menjadi kamu. Yang ngelamang itu. Udah lah doa menjadi bagi melihat. Jadi ku kembara mentelok ibu-ibu, bapak-bapak itu dililimkan. Nuno kehidupan seksual dalam pernikahan. Kawa 2 ni bulan 5 di ala kau di kawate na seminar perayaan hari wanita dan lelaki di Loksilat di mana kami mengajar khusus pasal seksualiti yaitu untuk suami dan istri. Selepas kebaktian itu banyak suami datang dengan saya, Pastor Jirin. Belum pernah kami dengar khotbah pasal ini. Sangat bagus. Diorang ibu datang lagi dengan saya, terima kasih. Karena kamu udah berani untuk memberitahu ini jika tak datang lelang. Maka dalam isunya ini yang betul-betul. Kamu pasti jangan malu karena ini adalah firman Tuhan. Memang saya tidak malu. Lagi pun saya sudah tua, saya tahu semua pengalaman hidup sebagai seorang istri, seorang hamba Tuhan dan menghadapi banyak masalah-masalah rumah tangga. Nah, aku ingin para mentua. Akibat ketidakpuasan dan penyelewengan seksual ini menghancurkan rumah tangga Kristen. Sehingga iblis bertepuk tangan. Sehingga orang di luar sana mengatakan orang Kristen itu orang Kristen yang kuat berselingkuh. Orang Kristen itu rumah tangga mereka hancur. Bagus lagi kami yang tidak Kristen. Nah,
Tuhan menciptakan seorang lelaki dengan satu keperluan. Keperluan apa? Keperluan yang dalam akan perwujudan cinta kasih dalam hubungan seksual, dan Tuhan mau agar dia dapat dipuaskan. Menghitam dohnya le bet-bet usul lelaki. Oke? Guna menjelang kita, terimalah mereka dengan hati yang rela, dengan penuh kasih kepada suami kita. Seorang yang baru kawin satu anak datang jumpa saya, dia bilang macam ini, "Anti, ketika suami saya minta melakukan hubungan intim, katanya saya beri saja. Tapi ketika saya mau, suami saya tolak. Saya rasa hancur sekali. Waktu dia bersama saya tidak pernah dipuaskan oleh suami saya. Waktu saya mau, dia tolak saya. Bagus, perempuan ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi para suami, saya ingin nasihatkan, supaya kamu melihat hubungan intim antara kamu sebagai suami istri. Dr. Gerard mengatakan, dia bersama suaminya dalam 1 minggu sampai 5 kali. Bayangkan, dia sudah 55 tahun. Itu menyatakan hubungan mereka begitu harmoni, begitu baik. Keintiman mereka antara satu dengan yang lain begitu baik sekali sehingga tidak ada batasannya. Jadi mereka merayakan hubungan mereka yang baik itu di dalam cinta kasih di segi seksual. Seterusnya, gadis jelita dan lincah seperti pijam, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Ini kata Amsal. Istri kamu yang membuat kamu tergila-gila, bukan perempuan lain. Kamu tidur dengan istri kamu orang lain, kamu pikir itu dosa. Bertobat. Kamu melakukan hubungan dengan istri kamu, tapi gadis lain yang di dalam hati kamu. Kamu begitu bernafsu, istri kamu bilang, "Oh, suami saya bagus, dia masih cinta sama saya, dia bernafsu." Ternyata tidak. Orang lain di luar sana itu di dalam hati dia. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Nah, Nen, mulai hari ini jangan cari hubungan seksual di luar selain istrimu, Dorothy. Jadi pengalaman ini dimaksudkan Tuhan untuk membahagiakan suami istri dan menikmati hubungan intim mereka dalam kekudusan Tuhan. Kalau ada tercetus dalam hati kita, seseorang muncul di dalam hati kita waktu suami kita memeluk kita, tolak di dalam nama Yesus. Katakan, "Tuhan, saya mau menikmati hubungan seksual ini dalam kekudusan-Mu. Darah Yesus menyertai kami, baik dalam di atas katil maupun keluar." Oke, pernahkah kamu berkata demikian? Oke, mengapa hubungan seksual suami istri dialami sebagai suatu yang menjengkelkan? Usik berapa ngendap kan kre? Anak kadang tuh becina tuh ah, dia ngendap ke, ini tuh ah, Munan. Oke, aku bagi tip anem, aku bagi tip ha. Aku yang di seminar kampung ku barabi, aku ini para ketua lah. Oke, Ginan sayu, gambar alam ku bagian dah kalan jam putih, jam gerhak. Saya jodoh 2 anak kuih halong silat. Pastor, tenang ke dahong nagkotba, kita terima atau laki tak. Next. Kita terima atau laki tak, wala na kita. B, kulin na. Kamu teso, 7 harap na pa. Terkejetin ka re. Lo tetap terima dah ha. Kulin doh ni. Kamu tahu apa artinya? Kalau dia mau melakukan hubungan seksual, dia terus lakukan. Dengan keadaan kasar, tanpa ada keinginan istrinya, tanda mood. Dia tidak pandai mendekati istrinya karena dia tidak punya hubungan yang dekat dengan istrinya. Nah, kita lihat di sini. Pertama adalah communication. Communication ini adalah seperti sahabat karib. Mengirimkan cerita-cerita di punar be, anen. Bisika bersama cerita tadi kita. Ujung-ujung ikan lebih intim. Jiwa ka dahil dok ng be. Usika berapa dalam lendok, pasti kan lebih dalam TH menurut dok be dahil ihidwa. Yang kedua, physical attraction. Nah, daya tarik, arah buat tahan.
feel something. Dia bilang kan, ada satu lagu macam tu. Tapi kalau sudah kahwin, nothing. So, awi dekat dah sampai, you can feel something. When he touch me, when he touch me, I can feel something. Dia bilang, wah ini yang betul-betul buat saya tergila-gila dengan. Nah, mesti ada physical attraction dengan istri, lebih-lebih istri. Nah, date night selalu bersama istri kamu. Ya, date dengan dia, bawa dia jalan-jalan, daily affection, every day dalam hidup hari-hari. Nah, set the mood. Kamu sendiri yang membuat mood kamu baik, ya, istri dan suami. Nah, stress management, stress from work and money can damage your sex life. Begitu juga kalau terlalu bergumul dalam mencari, dalam pekerjaan kamu, dalam menangani keuangan, boleh membinasakan seks kamu. Tidak ada rasa mood sekalian terhadap istri ataupun suami. Nah, persoalannya ini tidak boleh diremehkan dan didiamkan. Para ahli mengatakan bahwa akar kegagalan dalam pernikahan yang berakhir pada perceraian terletak dalam bidang seks. Oleh itu, perlu untuk kita berbincangkan secara benar, bukan dianggap sebagai suatu yang tabu. Nah, aneh, sekalipun istrimu atau suami jauh dari sisimu dan tidak melihatmu setiap hari, tetapi hatimu tetap penuh cinta yang suci padanya tanpa setitik noda. Istri kamu tidak akan selalu bersama kamu, Anin. Dia tidak akan lihat chat kamu hari-hari. Dia ada kerja sendiri. Kamu sendirilah yang memeliharakan cinta itu. Dorothy sendirilah yang memelihara cinta itu. Orang lain yang datang menggoda itu adalah virus. Itu adalah toksik yang ingin mengganggukan ketentraman rumah tangga kamu. Jadi kesimpulannya pada pagi ini, yang membuat kita menjadi menarik dan segala sesuatu pada kita menarik bagi pasangan kita ialah apabila kita telah mengalami karakter Yesus Kristus yang telah menawan bibir kita, mata kita, tangan kita, dan hati kita. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, itu sehingga kita selalu kelihatan cantik dan indah bagi suami dan istri kita. Sehingga suami atau istri kita mengatakan, segala sesuatu yang ada padamu menarik, wahai sayangku. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitu terima kasih sekali lagi gemuruh kepada Pastor Jirin Baya. Tuhan, satu firman Tuhan yang betul-betul memberkati kita semua, khususnya kepada pasangan Nathaniel dan juga Dorothy pada pagi ini ya. Bibir, mata, tangan, dan hati kita, itu ada 4 hal yang perlu kita beratkan dalam kehidupan kita sebagai suami istri dalam rumah tangga yang baru dibina pada pagi ini ya. Baiklah, puji Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita ke dalam acara bergambar pada pagi ini, kita naikkan satu pujian kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan kerana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita bangkit diri